Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel. Nah, kalau ada kata persamaan berarti yang akan ditentukan nantinya adalah himpunan penyelesaian, dan di sini bentuknya adalah kuadrat-kuadrat. Kalau di materi sebelumnya adalah bentuknya linear dan kuadrat. Nah, untuk di materi kali ini, karena bentuknya kuadrat-kuadrat, maka penyelesaiannya agak sedikit berbeda dengan materi yang sebelumnya. Kalau di materi sebelumnya yang bentuknya linear kuadrat, cara penyelesaiannya adalah disubstitusi aja. Nah, kalau di persamaan kuadrat-kuadrat ini nanti ada beberapa cara penyelesaian. Selain ada yang disubstitusi, ada juga yang dieliminasi. Nah, ini salah satu bentuknya. Ini contoh bentuk umumnya. Persamaan yang pertama, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Persamaan kedua, Y sama dengan PX kuadrat plus QX plus R. Nah, ini kan bentuknya sama nih. Bentuknya sama-sama kuadrat. Terus di sini untuk yang Y-nya koefisiennya 1, terus pangkatnya juga 1. Terus untuk persamaan yang ininya ada X kuadrat. Di sini juga ada persamaan yang kedua. Terus sebelahnya ada variabel X dan ada konstanta. Nah, kalau bentuknya sama seperti ini, cara pengerjaannya adalah dieliminasi. Caranya berarti Y dikurang Y jadi 0, terus sama dengan di sini kita kurangin koefisien dari variabel yang sama. Nah, ini kan sama-sama X kuadrat nih, berarti koefisiennya kita kurangin. A dikurang P X kuadrat ditambah B dikurang QX ditambah C dikurang R. Nah, karena di sini posisi 0-nya ada di depan, kalau kalian ingin tukar posisi 0-nya jadi di belakang, itu boleh. Jadi penulisannya A dikurang PX kuadrat ditambah B dikurang QX ditambah C dikurang R sama dengan 0. Nah, ini ada lagi catatan untuk jika koefisien X kuadratnya berarti A sama dengan P-nya sama, persamaannya menjadi B dikurang QX ditambah C dikurang R sama dengan 0. Oke, kita langsung lanjut aja ke contoh soal yang pertama. Di sini bentuknya sama seperti di contoh bentuk yang sebelumnya. Y-nya sama-sama 1, terus di sini ada X kuadrat, ada X sama konstanta. Berarti cara pengerjaannya adalah di eliminasi. Berarti Y dikurang Y di sini 0. 2X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan X kuadrat. 5X dikurang 4X, berarti di sini plus X. Min 7 kurang 5, berarti min 12. Nah, ini bisa kita tulis, kita tukar posisinya. Berarti jadi X kuadrat ditambah X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, di materi sebelumnya, di video sebelumnya, saya ada menjelaskan juga tentang determinan. Nah, determinan itu fungsinya adalah untuk kita mengetahui nih, ini kan ada persamaan baru ya, hasil eliminasi dari dua persamaan yang ada. Muncul persamaan kuadrat yang baru. Nah, kita cek dulu nih nilai determinannya. Yang pertama, supaya kita tahu nantinya memiliki berapa himpunan penyelesaian. Terus yang kedua, apakah persamaan kuadrat ini bisa difaktorin atau enggak. Nah, determinan itu kemarin dibagi menjadi 3, ada yang lebih dari 0, sama dengan 0, dan kurang dari 0. Jika nilai determinannya lebih dari 0, maka memiliki dua penyelesaian yang berbeda. Jika nilai determinannya sama dengan 0, maka hanya memiliki satu penyelesaian. Dan jika nilai determinannya kurang dari 0, maka tidak memiliki penyelesaian. Nah, sekarang kita cek dulu apakah persamaan kuadrat ini berapa nilai determinannya.
sini X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Berarti koefisien X kuadrat sebagai A, koefisien X sebagai B, dan konstanta sebagai C. Cara mencari determinan adalah B kuadrat min 4AC. Nanti langsung kita masukin aja angka-angkanya. B-nya kan 1 ya nilainya. Berarti 1 kuadrat 1 dikurang 4, A-nya 1, C-nya min 12. Berarti di sini 1 min 4 kali 1 min 4 kali min 12 plus 48. Nah, berarti nilai determinannya adalah 49. Nah, 49 ini kan berarti nilai determinannya lebih dari 0. Berarti nantinya persamaan kuadrat ini memiliki dua penyelesaian yang berbeda dan bisa difaktorin. Sekarang kita cari nilai-nilainya. Berarti kita balik lagi ke sini, ke persamaan kuadratnya. Berarti X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorin. Nah, kita cari faktornya dari min 12 berarti 4 plus 4 dan min 3. Berarti di sini nilai X-nya, X1-nya sama dengan min 4 dan nilai X2-nya sama dengan 3. Nah, di sini ada dua nilai X yang berbeda, berarti selanjutnya adalah kita mencari nilai Y-nya. Nah, untuk mencari nilai Y berarti kita substitusikan nilai X yang ada ini ke salah satu persamaan. Di sini ada persamaan 1 sama persamaan 2. Kalian bebas mau coba untuk substitusikan ke persamaan yang mana, tapi di sini saya mau coba ke persamaan 2. Nah, pertama kita hitung dulu saat X-nya min 4. Kita coba ke persamaan 2. Persamaan 2 itu Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5. X kuadrat plus 4X plus 5. Nah, selanjutnya nilai X ini kita ganti dengan min 4. Berarti min 4 dikuadratkan ditambah 4 kali min 4 ditambah 5. Berarti di sini 16, 4 kali min 4 min 16 ditambah 5. Nah, 16 kurang 16 kan habis, berarti di sini nilai Y-nya adalah 5. Selanjutnya kita hitung nilai X2-nya saat X2-nya itu 3. Substitusi ke persamaan yang sama untuk mencari nilai Y-nya, berarti Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 5. Kita ganti nilai X-nya dengan 3, berarti 3 kuadrat ditambah 4 kali 3 ditambah 5. Di sini 3 kuadrat berarti 9 ditambah 4 kali 3 berarti 12 ditambah 5. Berarti di sini nilai Y-nya adalah 26. Oke. Kita udah dapat masing-masing. Di sini titiknya berarti min 4,5 dan di sini titiknya 3,26. Nah, sesuaikan ya, tadi kita hitung nilai determinannya lebih dari 0. Kalau nilai determinannya lebih dari 0 berarti memiliki dua penyelesaian yang sama. Ternyata benar, di sini memiliki dua penyelesaian yang dua penyelesaian yang berbeda. Berarti HP-nya bisa kita tulis
min 4,5 dan 3,26. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita coba ke contoh soal yang kedua. Bentuknya masih sama, berarti cara pengerjaannya adalah dieliminasi juga. Nah, ini kita kurang. Cara mengeliminasinya atau cara mengurangnya masih sama. Berarti y dikurang y, di sini 0. X kuadrat kurang X kuadrat, sini habis. 5X dikurang 2X, 3X. 1 dikurang negatif 8, jadinya plus 9. Nah, ini kita tukar posisinya jadi 3X plus 9 sama dengan 0. Nah, di sini karena nggak ada bentuk kuadrat kan ya hasil eliminasinya. Hasil eliminasinya hanya 3X plus 9 sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti tidak bisa dicari nilai determinannya, karena syarat untuk mencari nilai determinan adalah harus ada nilai A-nya atau ada bentuk kuadratnya. Berarti kalau yang bentuknya seperti ini pasti hanya memiliki satu penyelesaian. Nah, di sini kan kita tahu 3X plus 9 sama dengan 0, berarti bisa langsung kita cari nilai X-nya. Ini 9-nya kan kita pindahin ya, kita mau cari nilai X-nya. Berarti 3X sama dengan min 9. Nah, berarti nilai X-nya adalah min 9 dibagi 3. Berarti min 3. Nah, di sini kita udah dapet nilai X-nya sama dengan min 3. Selanjutnya bisa kita cari nilai Y-nya. Caranya masih sama. Kita substitusikan nilai X ini ke salah satu persamaan yang ada di sini. Persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, kita coba ke persamaan 1. Persamaan 1 berarti Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 1. Ini berarti nilai X-nya kita ganti dengan min 3. Berarti min 3 dikuadratkan ditambah 5 kali min 3 ditambah 1. Berarti di sini 9 kurang 15 berarti ya, 5 kali min 3 min 15 ditambah 1. Nah, berarti di sini nilai Y-nya adalah min 5. Berarti di sini titiknya adalah min 3, min 5. Hanya ada satu penyelesaian, berarti HP-nya adalah min 3, min 5. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. Sekarang kita coba lanjut ke contoh soal yang ketiga. Di sini bentuknya juga masih sama. Masih sama bentuknya, berarti kalau masih sama begini tinggal caranya sama, masih sama berarti dieliminasi juga, dikurang. Ini Y dikurang Y sama dengan 0. Ini kita tulis sama dengannya. Di sini 2X kuadrat dikurang X kuadrat jadinya X kuadrat. Terus 6X dikurang 3X jadi plus 3X. 3 dikurang negatif 2 jadinya plus 5. Ini kita tukar penulisannya, berarti X kuadrat plus 3X plus 5 sama dengan 0. Nah, karena hasil eliminasinya bentuknya kuadrat, berarti bisa kita cek nilai determinannya. Di sini berarti sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Kita cek dulu nilai determinannya. Berarti B kuadrat kurang 4AC. Nilai B-nya 3, berarti nilai B kuadratnya adalah 9. Dikurang 4, A-nya 1, C-nya 5.
Berarti di sini 9 dikurang 20. Berarti nilai determinannya adalah negatif 11. Nah, negatif 11 ini kan berarti kurang dari 0. Nah, tadi kalau nilai determinannya kurang dari 0, maka tidak memiliki penyelesaian. Nah, jika kalian menghitung, ada soal, terus kalian hitung dulu, cek nilai determinannya ternyata kurang dari 0. Nah, berarti hitungan kalian cukup sampai sini aja. Nah, tinggal kalian tulis karena nilai determinannya kurang dari 0. Karena nilai determinannya kurang dari 0, maka tidak memiliki penyelesaian. Tidak memiliki penyelesaian. Nah, ini cukup kalian tulis kayak gini aja kalau nilai determinannya kurang dari 0. Atau kalau misalnya di soal ujian keterangannya misalnya tidak memiliki penyelesaian, tapi nggak ada nih kalimat seperti ini di jawaban, berarti kalian cari untuk penulisan himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Nah, kalian cari yang kayak gini aja, cari yang jawabannya seperti ini. Ini artinya himpunan kosong, berarti dia tidak memiliki penyelesaian. Nah, ini untuk contoh soal yang nomor 3. Berarti tadi nomor 1 sampai nomor 3 bentuknya masih sama ya, dieliminasi cara pengerjaannya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Ini ternyata bentuknya beda. Di contoh soal yang keempat ini bentuknya beda. Di sini yang satu bentuknya parabola atau kurva parabola, yang ini. Yang satu bentuknya adalah lingkaran. Kalau tadi di contoh soal 1 sampai 3 itu bentuknya parabola dua-duanya. Nah, kalau yang di nomor 4 ini bentuknya satu parabola, satu lingkaran. Nah, kalau yang bentuknya beda seperti ini, berarti cara pengerjaannya adalah disubstitusi. Nah, berarti kalau disubstitusi ada satu bentuk yang harus kita ubah bentuknya untuk nanti disubstitusikan ke persamaan lain. Nah, untuk di contoh yang seperti ini, yang kita ubah bentuknya adalah yang persamaan yang pertama, yang Y sama dengan X kuadrat min 5. Nah, ini yang kita ubah bentuknya menjadi X kuadrat sama dengan Y plus 5. Nah, di persamaan yang kedua ini kan bentuknya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Di sini ada nilai X kuadratnya. Berarti nilai X kuadrat di sini nanti kita ubah dengan Y plus 5. Berarti bisa langsung kita tulis di sini Y plus 5 ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita urutkan dari yang pangkatnya tertinggi dan kita jadikan sama dengan 0. Berarti 25-nya kita pindahin. Jadinya Y kuadrat plus Y plus 5 dikurang 25 sama dengan 0. Nah, gini. Di sini berarti Y kuadrat, kita tulis lagi Y kuadrat ditambah Y dikurang 20 sama dengan 0. Selanjutnya kita cek dulu nilai determinannya, apakah ini kan muncul persamaan kuadrat yang baru ya, apakah persamaan kuadrat ini nantinya bisa difaktorin apa enggak, dan kita cek juga apakah kalau yang bentuknya berbeda, ini kan satu parabola, satu lingkaran, apakah masih berlaku nih yang tadi nilai determinan lebih dari 0 memiliki dua penyelesaian yang berbeda, terus nilai determinannya sama dengan 0 memiliki satu penyelesaian yang berbeda, dan nilai determinan kurang dari 0 tidak memiliki penyelesaian. Nah, berarti pertama kita cek dulu nilai determinannya.
Ini B kuadrat min 4AC. Berarti nilai B-nya kan 1 ya. Berarti 1 kuadrat itu 1 dikurang 4, A-nya 1, C-nya min 20. Jadi sini 1 min 4 kali 1 min 4 kali min 20 plus 80. Berarti nilai determinannya adalah 81. Nah, ini kan berarti lebih dari 0 ya nilai determinannya. Berarti nanti persamaan kuadrat ini bisa di faktorin. Tapi apakah memiliki dua penyelesaian berbeda? Kita cek. Di sini kita tulis lagi y kuadrat plus y min 20 sama dengan 0. Ini kita faktorin. Faktornya adalah berarti y plus 5 dan y min 4. Berarti di sini nilai y satunya adalah min 5 dan nilai y 2-nya adalah 4. Selanjutnya kita cari nilai x-nya, karena di sini kita udah dapat nilai y-nya. Berarti kita hitung nilai x-nya. Nah, sama kayak di contoh soal sebelumnya, berarti nilai y yang udah diketahui ini kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada. Nah, kita coba ke persamaan yang ini nih, yang x kuadrat sama dengan y plus 5. Pertama, kita hitung dulu saat nilai y satunya itu sama dengan min 5. Berarti x kuadrat sama dengan y plus 5. Nah, y-nya ini kita ganti dengan min 5. Berarti min 5 ditambah 5. Berarti di sini x kuadratnya adalah 0. Nah, karena nilai x kuadratnya sama dengan 0, berarti untuk mencari nilai x, 0 ini kita akarin. Nah, akar dari 0 kan 0, berarti nilai x-nya adalah 0. Berarti titiknya di sini adalah 0, min 5. Selanjutnya kita hitung saat nilai y-nya, nilai y2-nya adalah 4. Berarti x kuadrat sama dengan y plus 5. Y-nya kita ganti dengan 4. Berarti 4 ditambah 5. Berarti nilai x kuadratnya adalah 9. Nah, karena di sini nilai x kuadratnya 9, berarti untuk mencari nilai x kan diakarin ya. Berarti nilai x-nya adalah ada 2 plus minus 3. Karena saat positif 3 dikuadratin hasilnya 9, terus negatif 3 dikuadratin juga hasilnya 9. Berarti di sini nilai x-nya ada 2. Bisa dia negatif atau bisa dia positif. Nah, berarti di sini titiknya ada 2. Yang pertama saat x-nya min 3, y-nya 4, dan saat x-nya 3, y-nya 4. Berarti total himpunan penyelesaiannya adalah ada 3. Yang pertama 0, min 5. Terus yang kedua min 3,4. Yang ketiga 3,4. Nah, ini untuk yang bentuknya satu parabola, satu lingkaran. Nah, berarti untuk nilai determinan di sini tidak berlaku tuh kalau yang lebih dari 0 punya 2 penyelesaian, terus sama dengan 0 punya 1 penyelesaian, terus kurang dari 0 tidak memiliki penyelesaian. Itu mungkin, tapi untuk yang lebih dari 0 sama dengan 0 itu berarti udah patah nih yang tadi lebih dari 0 kan. Tadi kan kita hitung lah determinannya lebih dari 0, ternyata dia memiliki 3 penyelesaian yang berbeda. Nah, selanjutnya kita coba contoh soal yang ke 5. Nah, di sini bentuknya juga beda.
satu bentuknya parabola, yang satu bentuknya lingkaran. Berarti yang kita ubah bentuknya adalah yang ini, yang ada pangkat terendahnya, pangkat terkecilnya. Berarti ini kita ubah jadi x kuadrat sama dengan juga, karena di sini kan bentuknya ada x kuadrat. Berarti ini kita ubah x kuadrat sama dengan min y plus 15. Nah, berarti nilai x kuadrat di sini kita ganti dengan min y plus 15. Sini min y ditambah 15 dikurang y kuadrat sama dengan 9. Nah, kita urutin dari yang pangkatnya tertinggi dulu. Berarti terus kita jadiin sama dengan 0. Berarti min y kuadrat dikurang y ditambah 15 dikurang 9 sama dengan 0. Berarti di sini min y 15 dikurang 9 berarti plus 6 sama dengan 0. Nah, di sini karena nilai y kuadratnya kan masih negatif nih, ya. Pokoknya patokannya dari yang pangkatnya tertinggi dulu. Kalau di sebelumnya kan pangkatnya udah positif, pangkat tertingginya kan udah positif, berarti nggak ada yang diubah. Tapi di sini nilai yang pangkat tertingginya nih, nilai y kuadratnya masih negatif. Berarti biar mudah kita kalikan dulu dengan negatif 1. Nah, semuanya kita kalikan dengan negatif 1 nih, kalau si pangkat tertingginya masih negatif ya. Berarti jadi y kuadrat ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cek nilai determinannya sama kayak tadi. Di sini berarti b kuadrat min 4ac, nilai b-nya 1, berarti 1 kuadrat 1 dikurang 4, a-nya 1, c-nya min 6. Nah, berarti di sini 1 min 4 kali 1 min 4 kali 6 plus 24. Berarti di sini nilai determinannya adalah 1 ditambah 24. Berarti jadinya 25. Nah, di sini kita tahu nilai determinannya lebih dari 0. Berarti bisa difaktorin nih persamaan kuadrat yang tadi. Nah, sekarang kita faktorin y kuadrat ditambah y dikurang 6 sama dengan 0. Berarti di sini kita tulis faktornya adalah y plus 3 dan y min 2. Berarti di sini nilai y satunya adalah min 3 dan nilai y 2-nya adalah 2. Nah, sekarang kita hitung nilai x-nya berarti. Karena di sini kan kita udah tahu nilai y-nya. Di sini ada 2 nilai y, apakah sama kayak di contoh soal yang sebelumnya di nomor 4. Nah, yang pertama kita hitung dulu nilai y satunya, terus saat y satunya sama dengan min 3. Nah, kita hitung pakai persamaan yang baru juga, berarti pakai persamaan yang x kuadrat sama dengan min y plus 15. Jadi x kuadrat sama dengan min y plus 15. Nah, di sini berarti y-nya kan kita ganti dengan min 3. Nah, berarti di sini karena y-nya negatif, ada negatifnya, terus ada nilai y-nya juga min 3, berarti jadinya 18 ya. Min kali min kan plus jadinya. Berarti di sini nilai x kuadratnya adalah 18. Nah, akar dari 18 berarti di sini plus minus 3 akar 2. Berarti untuk
pada saat nilai Y satunya sama dengan min 3, ada dua penyelesaian nih. Yang pertama, saat X-nya min 3 akar 2, Y-nya min 3. Dan pada saat X-nya 3 akar 2, Y-nya min 3. Sekarang kita coba hitung saat nilai Y2-nya sama dengan 2. Berarti sama kayak tadi ya. Kita pakai persamaan untuk mencari X-nya, kita pakai persamaan yang sama yang tadi udah diubah. Jadi X kuadrat min Y plus 15. Y-nya kita ganti dengan 2. Berarti di sini min 2 plus 15. Berarti nilai X kuadratnya adalah 15 di min 2 plus 15. Jadinya 13. Berarti nilai X-nya adalah plus minus akar 13. Berarti di sini juga sama nih. Saat X-nya min akar 13, Y-nya 2. Saat X-nya akar 13, Y-nya 2. Berarti totalnya memiliki 4 penyelesaian yang berbeda. Berarti untuk penulisan himpunan penyelesaiannya, berarti totalnya ada 4 ya himpunan penyelesaiannya. Sini kita tulis HP-nya. Yang pertama min 3 akar 2, min 3. Terus yang kedua 3 akar 2, min 3. Terus yang ketiga min akar 13, 2. Dan akar 13,2. Totalnya ada 4 himpunan penyelesaian. Nah, ini untuk contoh soal yang kelima. Jadi contoh soal yang keempat dan 5 bentuknya adalah sama-sama satu parabola, satu lingkaran untuk contoh soal yang nomor 4 dan 5. Nah, ini berarti cara penyelesaiannya adalah disubstitusi. Sekarang kita coba contoh soal yang ke-6. Di sini bentuknya berarti lingkaran dua-duanya nih. Kalau kalian perhatiin, di sini persamaan 1 dan persamaan 2-nya sama-sama nilai X dan Y-nya tuh kuadrat dua-duanya. Nah, kuncinya kalau bentuknya sama, cara pengerjaannya adalah dieliminasi. Tapi syaratnya koefisiennya itu harus sama. Nah, coba kalian ingat-ingat lagi, di ini materinya sama seperti di bab 2 kemarin, contoh materi sistem persamaan linear 3 variabel itu kan ada eliminasi. Nah, syaratnya harus sama koefisiennya. Nah, kebetulan di contoh soal yang ke-6 ini koefisien dari X kuadrat ini udah sama nih, sama-sama 1 kan ya. Berarti bisa langsung kita eliminasi. Langsung dikurang aja kayak gini. Berarti X kuadrat dikurang X kuadrat kan habis ya. Berarti jadinya Y kuadrat dikurang 4Y kuadrat, jadinya min 3Y kuadrat. Nah, yang ini 25 dikurang 64 jadinya min 39. Nah, karena di sini masih negatif, biar nggak bingung, bisa kalian kalikan dengan negatif 1. Berarti jadinya 3Y kuadrat sama dengan 39. Berarti di sini nilai Y kuadratnya adalah 39 dibagi 3. Berarti 13. Nah, berarti nilai Y-nya adalah plus minus akar 13. Nah, seperti ini. Karena di sini tadi kan
eliminasi ya, berarti nggak perlu cek nilai determinannya karena udah ketemu langsung nih nilai y-nya sama dengan plus minus akar 13. Berarti bisa langsung kita cari nilai x-nya. Sama kayak tadi di soal-soal yang sebelumnya, contoh-contoh soal yang sebelumnya, untuk mencari nilai yang lain berarti kita substitusikan. Di sini nilai y-nya ada 2 ya, berarti min akar 13 sama akar 13. Kita coba substitusikan ke persamaan yang satu, yang x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Oke, kita hitung saat nilai y-nya min akar 13. Ini berarti kita substitusikan ke persamaan yang atas. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, sini kita tulis x kuadrat ditambah nilai y-nya itu min akar 13. Atau kalau misalnya biar kalian gak bingung, ini kan bentuknya masih nyambung ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25. Nah, ini kita pindahin dulu aja si y kuadratnya biar jadi x kuadrat sama dengan. Jadi penulisannya gini, x kuadrat sama dengan min y kuadrat plus 25. Nah, kayak gini. Di sini nilai y-nya min 13. Berarti kita tulis dulu min dalam kurung min akar 13 dikuadratkan ditambah 25. Nah, di sini min akar 13 dikuadratkan kan jadinya 13. Di sini ada minnya di depan. Berarti kita tulis min 13 ditambah 25. Berarti nilai x kuadratnya adalah 12. Berarti nilai x-nya adalah plus minus 2 akar 3. Nah, berarti pada saat nilai y-nya min akar 13, nilai x-nya ada 2 nih. Ada bisa min 2 akar 3 sama 2 akar 3. Berarti titiknya bisa kita tulis min 2 akar 3 sama min akar 13. Terus satu lagi 2 akar 3 sama min akar 13. Nah, yang kedua kita hitung saat nilai y-nya akar 13. Sama kan ya? Kita langsung ubah aja langsung ke sini. X kuadrat sama dengan min y kuadrat plus 25. Berarti di sini sama ya, y-nya kita ganti dengan akar 13 dikuadratkan ditambah 25. Akar 13 dikuadratkan kan berarti akarnya hilang, jadi 13. Nah, di depan ada min, berarti jadi min 13 ditambah 25. Berarti nilai x kuadratnya adalah 12 juga. Nah, berarti nilai x-nya di sini sama plus minus 2 akar 3. Nah, berarti penulisannya juga sama nih nilai x-nya. Tapi yang beda di sini nilai y-nya, satu negatif, satu positif. Berarti titiknya adalah min 2 akar 3, akar 13 sama 2 akar 3 dan akar 13. Nah, seperti ini. Berarti himpunan penyelesaiannya total ada 4 ya. Bisa kita tulis
Di sini min 2 akar 3, min akar 13. Terus yang kedua 2 akar 3, min akar 13. Terus yang ketiga min 2 akar 3 dan akar 13. Yang keempat 2 akar 3 dan akar 13. Nah, ini penulisan himpunan penyelesaian untuk contoh soal yang ke-6. Nah, ini bentuknya kayak gini, terus dieliminasi. Oke, contoh soal yang terakhir, contoh soal yang ke-7. Nah, bentuknya sama kayak di contoh soal yang ke-6, berarti caranya dieliminasi. Tapi di sini koefisiennya masih berbeda. Di sini koefisiennya masih beda, berarti penyelesaiannya kita samain dulu koefisiennya supaya bisa dieliminasi. Nah, di sini kita coba samain koefisien dari x kuadrat. Berarti di sini saya kalikan yang atas, saya kalikan 2, yang bawah dikalikan 1. Nah, berarti ini di atas dikali 2 semua, jadinya 8x kuadrat ditambah 6y kuadrat sama dengan 8. Yang bawah dikali 1 semua berarti tetap ya. 8x kuadrat ditambah 5y kuadrat sama dengan 7. Nah, ini dikurang, berarti ini habis. 6y kuadrat dikurang 5y kuadrat jadinya y kuadrat. 8 dikurang 7, 1. Nah, nilai y kuadratnya 1, berarti nilai y-nya adalah plus minus 1. Nah, sekarang sama kayak tadi kan ya, sama kayak di contoh soal nomor 6, berarti selanjutnya kita cari nilai x-nya. Berarti ada 2 nih nilai y-nya. Yang pertama kita hitung dulu saat nilai y-nya min 1. Nah, ini sama, untuk mencari nilai x-nya kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada di sini. Kita coba ke persamaan yang pertama, persamaan 1. Berarti di sini 4x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 4. Nilai y-nya kita ganti dengan min 1. Berarti 4x kuadrat ditambah 3 dikali min 1 dikuadratkan sama dengan 4. Nah, min 1 dikuadratkan kan 1 ya, jadinya positif. Dikali 3 berarti jadi 3. Berarti di sini kita tulis 4x kuadrat plus 3 sama dengan 4. Nah, kan kita mau cari nilai x-nya, berarti 3-nya kita pindahin, jadi dikurang. Berarti 4x kuadrat sama dengan 4 kurang 3 adalah 1. Nah, berarti nilai x kuadratnya adalah 1 per 4. Nah, berarti nilai x-nya adalah plus minus 1 per 2. Nah, berarti di sini titiknya penulisannya adalah min 1 per 2, min 1, dan 1 per 2, min 1. Nah, ini saat nilai y-nya sama dengan min 1. Sekarang kita hitung nilai y-nya jika sama dengan 1. Sama, kita substitusiin ke persamaan yang sama. Berarti 4x kuadrat ditambah 3y kuadrat sama dengan 4. Di sini berarti nilai y-nya kita ganti dengan 1. Berarti di sini dikuadratkan sama dengan 4.
sama kan ya, 1 kuadrat kan 1 dikali 3, 3. Berarti di sini kita tulis 4x kuadrat ditambah 3 sama dengan 4. Berarti nilai 4x kuadrat sama dengan 4 kurang 3, 1. Berarti di sini nilai x kuadratnya sama dengan 1 per 4. Berarti nilai x-nya adalah plus minus 1 per 2. Berarti sama ya penulisannya, saat x-nya min 1 per 2, y-nya 1, dan saat x-nya 1 per 2, y-nya 1. Totalnya ada 4 penyelesaian juga. Berarti HP-nya bisa kita tulis di sini min 1 per 2, min 1. Yang kedua 1 per 2, min 1. Yang ketiga min 1 per 2, 1. Dan yang keempat 1 per 2, 1. Nah, ini untuk contoh soal yang terakhir. Oke, di sini ada 7 contoh soal. Penjelasannya dari saya cukup sekian. Jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke saya. Kalau masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang kalian kurang pahami. Dari saya cukup sekian penjelasan untuk materi sistem persamaan kuadrat-kuadrat dua variabel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan.